Dan hari ini salah satu tindakan iman yang kita akan belajar adalah bagaimana kita selalu mengucap syukur. Saudara, tema mengucap syukur pernah disampaikan di tahun lalu dengan topik yang di awal itu Allah ingin kita bersyukur. Ada 4 bahagian waktu itu. Tapi hari ini saya ingin mengajak sesuatu yang lebih memperlihatkan apa yang semestinya saya dan saudara lakukan dalam tindakan-tindakan yang nyata sebagai bukti saya dan saudara orang beriman. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-118. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 saja. Mazmur 118 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 saja. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikan dalam kitab kita masing-masing. Dan kita akan coba membaca secara perlahan. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita mau berbicara tentang tindakan iman. Saudara, memang iman itu kan belum kelihatan karena kita percayai. Dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Saudara, tetapi iman ini sebenarnya sekalipun itu belum terjadi, itu belum kita lihat, tetapi nyata dalam tindakan, dalam perilaku kita. Kalau kita itu beriman atau tidak sebenarnya. Nah saudara, kalau kita berbicara tindakan iman, salah satunya kita bisa belajar dari kitab-kitab Mazmur. Bagaimana orang-orang percaya memiliki kehidupan. Bagaimana perilaku orang-orang percaya. Mazmur 118 ini merupakan mazmur puji-pujian, saudaraku. Saudara, saya kira terminologinya sangat tepat ya. Kadang kita kalau kita suka pakai istilah menyanyi ya, menyanyi. Tapi ketika menyanyi itu kita memuji, 2 hal yang berbeda dengan menyanyi ya. Mungkin isi nyanyian itu pujian, tapi kalau kita hanya sekedar menyanyikan, itu belum tentu kita memuji, betul? Tapi kalau puji-pujian bisa Anda ekspresikan apakah melalui bernyanyi atau melalui apa saja. Jadi Mazmur ini merupakan nyanyian puji-pujian. Saudara, saya mengambil memang 4 ayat saja. Tapi sebenarnya sudah bisa membaca secara lengkap di dalam pasal 118 ini. Ada banyak yang diceritakan nanti yang mengekspresikan, yang memperlihatkan apa-apa saja yang bisa terjadi atau apa-apa saja yang bisa dialami oleh semua orang, termasuk orang percaya. Tetapi 4 ayat di depan ini menjadi satu kesimpulan apa yang semestinya kelihatan dalam menyikapi berbagai apa hal yang terjadi dalam ayat-ayat berikutnya ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang ayat 2 sampai dengan 4, ada orang-orang disebut di sana kan? Kalau saudara melihat di dalam rangkaiannya ya, saya coba bedakan warnanya biru dengan kuning. Bersyukurlah bahwasannya untuk selama-lamanya
kasih setianya itu diulang-ulang ya di dalam ayat ini ya sampai 4 kali. Kemudian kalau saudara melihat di sana, siapa yang harus bersyukur? Berarti yang pertama, kenapa dia harus bersyukur? Kemudian kedua, siapa yang harus bersyukur? Yang harus bersyukur dikatakan di sana Israel, kaum Harun, orang yang takut akan Tuhan. 3 kelompok ini sebetulnya ingin mengekspresikan hal yang sama. Orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita memperhatikan, kita mulai dari yang pertama dulu. Siapa yang harus mengucap syukur? Atau dengan kata lain, siapa yang bisa memperlihatkan, mengekspresikan, memiliki gaya hidup, bertindak, mengucap syukur? Di situ ada 3 kategori. Israel, kaum Harun, orang takut akan Tuhan. Sebenarnya kalau kita berbicara Israel kan lebih menekankan bagaimana orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberikan penggenapan untuk janji Allah. Dari orang yang bukan siapa-siapa, ya kan? Kemudian diangkat, dipilih, dikeluarkan dari Mesir itu. Oke. Secara ininya ya kan? Umat pilihan. Di situ disebut lagi Harun. Kaum Harun. Nah ini kenapa Tepo itu jadi kaum Harus ini. Boleh diedit lah ya. Nanti termuat di YouTube pula kaum Harus. Kaum Harun, saudaraku. Siapa kaum Harun ini? Saudara, Harun itu adalah gambaran imam sebenarnya. Memang di Israel ada beberapa kelompok imam. Imam Lewi, ya kan? Imam Harun, Imam Zadok. Lewi itu kalau tahu imam biasa itu yang suka, kalau di orang Batak itu marhobas gitulah, itu Lewi lah, yang suka ngangkat-ngangkat, beres-beresi, begitu Lewi, ya kan. Kemudian Harun itu yang suka mimpin mungkin mimpin korban itu. Nah kalau Zadok itu imam high class lah, biasanya di istana-istana begitu ya, Imam Zadok. Tapi Harun biasanya simbol imam, sekalipun Lewi ada. Jadi selain umat pilihan, umat yang memiliki tugas fungsi sebagai keimaman. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara baik orang yang dipilih oleh Tuhan dalam pengertian Israel, Israel yang diberi hak, diberi wewenang, diberi kehormatan sebagai imam, sebenarnya 2 kelompok ini harus dibungkus dengan satu, takut akan Tuhan. Saudara, orang-orang inilah yang sebenarnya bisa atau harus memperlihatkan bagaimana kehidupannya bersyukur. Maka di atas tadi dikatakan bagaimana mengucap syukur, bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertindak atau kita bisa hidup dalam ucapan syukur? Saya ingin kita melihat 2 hal saja yang disebut berkali-kali itu. Yang pertama itu ada kata bahwasanya untuk selama-lamanya. Saudara, untuk selama-lamanya berarti memperlihatkan bagaimana penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah, saudaraku, berhenti. Saudara, tadi saya katakan di dalam ayat-ayat berikutnya, sebetulnya paling tidak mewakili 3 penjelasan yang biasanya dihadapi orang. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau saudara membaca paling tidak ada 3.
Yang pertama saudara di sini dikemukakan karena ini konteksnya kerajaan kan masih pemimpin kan. Ya, orang-orang yang hidup dalam zaman itu. Yang pertama dalam kehidupan kita biasanya kita menghadapi situasi-situasi sulit. Apapun kita, siapapun kita. Tapi pengertiannya apa? Untuk selama-lamanya. Berarti dalam situasi sulit itu pun Allah ada di sana. Yang kedua diekspresikan di sini, dalam situasi sulit Tuhan memberikan pertolongan. Artinya kita bisa melewati. Ya. Tadi ungkapan WL indah sekali ya. Saya terberkati ya dengan kata-kata tadi. Kita pengen ini kasih situasi sulit. Supaya kita bisa mengatasinya. Di sini disebutkan ditolong oleh Tuhan. Itu lebih gampang kita melihatnya ya. Selama-lamanya Tuhan bersama kita. Yang terakhir di sini dikatakan dalam situasi terjepit, tertolak, tidak diterima, tidak bisa menghadapi apa istilahnya tantangan itu seolah-olah begitu. Krisis. Tapi kata-kata ini berlaku untuk selama-lamanya. Nah sudah ketika kita berbicara selalu bersyukur, kalau Tuhan Allah selalu bersama-sama dengan kita, maka selalu bersyukur bisa saya dan saudara lakukan. Maka untuk selama-lamanya berikutnya apa yang dijelaskan? Kasih setianya. Saudara, kalau saudara membaca ini kan kita coba baca secara bersama-sama ya, saya ulangi lagi ya. Nanti Anda baca yang bagian B ya, saya bagian yang A ya, kan dua bait itu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya. Biarlah Israel berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Biarlah setianya. orang yang takut akan Tuhan berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau sudah memahami pengertian ini, maka sudah sewajarnya saudara-saudara hidup selalu bersyukur. Untuk selama-lamanya itu ngapain Tuhan bersama dengan kita? Itu ngapain? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kasih setianya. Saudara bicara kasih, memang ada banyak terminologi yang dipakai dalam Alkitab. Tetapi kasih setia itu gambarannya itu seperti kalau salah satu yang suka populer diangkat itu cerita Rut 1, cerita Hosea 1. Bisa membayangkan ya. Rut itu orang Moab nikah dengan orang Israel, kemudian suaminya mati, tinggal sama mertuanya perempuan yang tidak punya suami, tidak punya anak. Dan Rut masih muda ya. Kalau dia berpikir secara normal saja, ngapainlah ikut mertuanya? Cari aja suami lagi, kan masih muda. Betul? Tapi dia ikut mertuanya, padahal mertuanya nggak punya suami lagi. Artinya nggak mungkin dia bisa nikah lagi. Itu gambaran kasih setia. Dalam situasi apapun, resikonya bagaimanapun, ikut. Itu kasih setia. Gambaran yang kedua dalam Alkitab itu Hosea. Kita tahu cerita Hosea kan? Hosea itu disuruh Tuhan menikahi si Gomer. Ya, wanita itu kan. Ini Gomer dinikahi, kemudian setelah dinikahi apa yang dilakukan Gomer? Pergi lagi, berzina lagi. Tuhan suruh panggil lagi. Berkali-kali itu dilakukan si Hosea. Nah saudara, kalau kita berpikir secara normal, mana mungkin sih kok mau sih Hosea sudah dibegituin. Siapa yang pernah diduakan? Oh, mungkin nggak ngaku ya. Orang tuh yang paling sakit itu kalau orang selingkuh, itu paling sakit. Yang lain mah gampang lewat itu. Tapi kalau namanya diselingkuhin itu nggak pernah hilang itu lukanya. Makanya jangan pernah buat selingkuh sama orang.
itu melukai orang. Tetapi di sini ekspresinya Hosea tetap memanggil, tetap mengambil, tetap menjemputnya lagi. Itulah kasih setia. Nah, memang Hosea menggambarkan bagaimana Allah mengasihi umat Israel. Nah, pemazmur mengungkapkan hal yang serupa, gambaran seperti Hosea, gambaran seperti Rut ini langsung kepada siapa? Allah. Jadi saudara, berbicara kasih setia, berbicara tentang bagaimana dalam situasi apapun, situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang enak, Tuhan terus menyertai Anda. Pertanyaan saya kepada kita, apakah engkau memiliki iman yang demikian? Apakah engkau memiliki iman yang demikian? Kalau engkau memiliki iman yang demikian, maka engkau akan memperlihatkan hidupmu itu selalu bersyukur. Ada banyak orang ya kalau nyanyi luar biasa hebatnya ya, tapi keseharian ngeluh aja ya. Saya tulis itu di artikel itu ya, saya nggak usah ulangi lah, Anda baca aja. Ngeluh aja, asal bangun melek mata sudah ngeluh. Melek mata ngeluh, udahlah nutup mata aja biar tenang hidupnya ya. Ada orang udah melek mata aja, sudah keluhan aja. Ya. Doa juga isinya permohonan terus. Ya, mungkin Allah pun bosan dengar. Ya, macam enggak pernah diberkati aja. Padahal kalau kita memiliki iman yang demikian, kita itu harusnya apa? Kita bersyukur. Maka Rasul Paulus dia berani mengatakan begini. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau namanya orang bersyukur kan, sukacita ya. Enggak Pak, saya bersyukur kok. Tapi murung mukanya. Ya kan? Enggak mungkin kan. Namanya bersukacita ya. Ya seperti yang saya suka katakan itu. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Ya kan. Meskipun saya susah, tetap tersenyum. Ya. Meskipun mungkin dalam berbagai kesulitan ya. Saudara, awal tahun ini ada banyak tantangan kita memasuki tahun ini. Terasa. Kemarin saya hari Senin ada dapat kesempatan ke daerah kan, ke Lampung. Mereka juga pada ngeluh. Kehidupannya sulit. Saya jumpa beberapa orang, ada banyak ngeluh. Maksudnya menyampaikan sulit Pak, ada banyak kesulitan. Saudara, apakah iman bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya itu Anda miliki? Itu yang membuat saya mencoba membuat tema ini kepada kita. Dalam situasi sulit apapun, apakah engkau percaya Tuhan bersama-sama dengan kita? Dalam situasi sulit apapun. Saudara, ketika kita berbicara tentang ini, di bagian lain ini ayat yang populer kita bisa membaca bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau tadi bagian di Mazmur itu orang-orang dalam perjanjian lama. Momen besar yang diingat oleh orang perjanjian lama itu salah satunya terminologi Israel. Itu mengingat apa? Peristiwa dari Mesir diangkut menuju Kanaan. Eksodus. Hari ini saya dan saudara bukan dalam perjanjian lama. Saya dan saudara ada dalam perjanjian baru. Momen besar yang harusnya engkau ingat jauh lebih banyak dan lebih besar. Salah satu yang terbesar, apa yang terjadi dalam diri kita tentang Tuhan Yesus. Maka ayat ini berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Keluaran itu secara politik, saudara. Karena dari orang yang dijajah dikeluarkan. Dari orang yang stateless menjadi orang punya negara. Punya warga negara. Itu secara politis bukan? Tetapi karya yang dilakukan Tuhan Yesus bukan secara politis. Tapi karya yang benar-benar menyelamatkan saya dan saudara. Mengangkat saya dan saudara. Secara status orang berdosa diangkat, diselamatkan. Secara status orang yang akan binasa diangkat menjadi anak-anaknya. Dan karya yang dilakukan bukan karya yang biasa. Pengorbanannya mau mengambil bahagian sebagai manusia. Maka ketika kita bersyukur, apa yang kamu tidak bisa, apa yang membuat kamu tidak bisa bersyukur? Kalau kamu tahu ada Allah yang sangat mengasihimu. Saya kadang-kadang suka merenung begini. Adakah sesuatu yang bisa atau yang lebih besar dari urusan hidup matimu? Orang kalau sudah mau mati, kehidupan kita yang berarti itu kan hidup. Anda berjuang, Anda kerja keras untuk hidup kan? Apapun mau Anda jual, yang penting Anda hidup. Nah kalau untuk hidup ini Tuhan sudah kasihkan pada kamu. Kamu mengalami krisis. Saya suka gini kadang-kadang. Tuhan, pas lalu gak apa-apa lah, penting sehat. Betul kan? Yang penting selamat. Semua aman. Dalam krisis ini, dalam situasi-situasi yang ada banyak kesulitan yang saya dan saudara hadapi, tantangannya. Ingat karya Tuhan dalam hidupmu. Maka ketika berkata tentang ucapan syukur, saya boleh katakan begini, bersyukur adalah bukti dari iman percaya kita kepada Tuhan Allah. Bersyukur merupakan ungkapan hati yang berserah kepada Tuhan Allah atas pemerintahannya yang baik. Kapan itu pemerintahan yang baik? Bukan sewaktu-waktu. Bukan waktu-waktu tertentu saja. Tapi tadi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalau hari ini Anda ada di tempat ini, itu karena pemerintahan Tuhan Allah baik. Maka tindakan iman yang paling konkret yang harus engkau nyatakan, selalu bersyukur. Ya, Pak, tapi saya ada masalah, selalu bersyukurlah. Syukur ada masalah, ya kan? Pak, tapi saya belum dapat kerja, selalu bersyukurlah. Pak, saya belum, ada banyak jawaban kita. Selalu bersyukur. Saudara, saya suka membayangkan begini. Ketika hubungan kita dengan orang tua ya, anak-anak kita, mungkin ada beberapa sini yang punya lebih dari satu kan. Saudara lihat aja, ada anak-anak itu yang dikasih berapapun, dia happy ya. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Ada anak yang dikasih berapapun, ya segini, ya segini. Kalau saudara jadi bapaknya atau mamanya, apa yang anak-anak saudara lakukan? Anda senang yang mana? Saya kadang-kadang membayangkan kehidupan sesederhana itu. Karena Bapa yang baik. Saudara, Bapa yang mengerti. Bapa yang mengasihi kamu senantiasa. Saudara, hari ini kita masuk dalam minggu pertama dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagian terakhir ini saya mau katakan begini.
ketika kita memuji Allah karena keberadaannya. Tetapi ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Kita bersyukur. Maka fokuslah kepada Tuhan Allah dalam situasi apapun. Engkau bisa melihat Dia dan karyanya dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Alasan yang terbesar bagi saya dan saudara untuk selalu mengucap syukur. Karena kasih setia Tuhan. Sampai selama-lamanya. Dan kasih setia Tuhan itu nyata dengan jelas ketika Dia memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya supaya saya dan saudara selamat. Adakah perkara yang lebih besar yang engkau hadapi dibandingkan menyangkut kehidupan dan matimu? Jikalau engkau orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang demikian, maka saya dan saudara akan selalu memperlihatkan kepada orang lain. Di hadapan Tuhan juga hidup selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Selalu bersyukur. Itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Dalam situasi apapun. Dan biarkan salib-Mu itu yang selalu mengingatkan kami bahwa tidak ada masalah yang lebih besar yang tidak bisa kami atasi. Oleh karena salib-Mu itu masalah yang paling besar tentang kematian kami pun Tuhan sudah selesaikan.